Selama ini Matilda hanya lihat di TV, Pak. Pikir itu hanya sebatas karangan dari media. Ternyata kemarin Matilda melihat sendiri, menceritakan sendiri dari masyarakat di Kampung Aquarium, gimana rasanya masyarakat kecil ditindas, dan tidak semua pemimpin negara itu melihat masyarakat kecil. Tapi Matilda merasa bangga sekali seorang pemerintah pimpinan negara yang disebut-sebut masyarakat yang Matilda melihat secara langsung baru Pak Anies Baswedan. Saya doakan tidak banyak yang Matilda mau sampaikan. Seorang pemimpin apapun pasti pintar semua untuk berargumentasi, pintar bermotivator. Harapannya Matilda, motivator gagasan itu harus dicanangkan, harus diterapkan agar masyarakat menginginkan itu. Awalnya yang dari mungkin kemarin sempat mendengar bahwa oh ini Pak Anies melakukan ini, perubahan-perubahan ini yang sudah dibuat untuk Jakarta, tapi ketika saya melihat langsung ini benar-benar bukan hal yang opini, tapi benar-benar fakta yang saya berharap apa yang sudah dibuat oleh Pak Anies Baswedan itu bisa membawa perubahan tidak hanya untuk DKI Jakarta, tapi juga bisa membawa perubahan untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia. Saya belajar dari Pak Anies Baswedan bahwa kita sebagai pemimpin tidak hanya menjadi seorang pemimpi, kita sebagai pemimpi harus juga menjadi seorang pemimpin. Dimulai dari mana? Dimulai dari langkah kecil kita untuk menjadi langkah yang besar. Nah, kalau saya sih apresiasi juga untuk ya masa kepemimpinan Pak Anies di DKI, ya banyak perubahan saat kita berjalan dari hotel, perjalanan ke Lingtur Jakarta sampai di Kampung Aquarium, nah itu luar biasa. Saya juga jadi inspirasi buat saya, jadi dalam arti referensi juga pribadi buat saya karena program-program kayak begitu saya rasa juga bisa saya lakukan juga di daerah saya di Papua, tepat sekali. Jadi saya rasa kondisi-kondisi kayak begitu kami rasakan itu semua di semua tiap daerah. Dan luar biasa, Pak Anies mengajarkan kami generasi muda, dalam arti kami 100 orang yang hadir mewakili Nusantara ini, ya itu menjadi pelajaran penting bagi kami, motivasi juga. Terus di Kampung Nelayan sendiri itu yang saya tadi agak tertarik itu, tata kelolanya itu menarik sekali dalam arti sampai bisa bentuk unit koperasi dan bagaimana mereka untuk mengelola tempat tinggal mereka supaya bisa berlangsung lebih lama, merawat, menjaga tempat yang mereka tinggal dan juga mereka tidak kehilangan pekerjaan, itu yang paling penting. Hunian orang tinggal, namun tadi orang juga perlu hidup begitu, bekerja untuk lanjutkan hidup mereka. Terus demikian untuk stadion ini juga ya apresiasi juga saya bilang buat kinerja Pak Anies dalam arti ya ini standarnya standar internasional sampai dengan keterangan ini stadion ya mau bilang terbesar di Indonesia baru kali ini. Yaitu kebanggaan kami juga sebagai anak Indonesia dan juga sebagai kami anak Papua. Begitu. Beliau adalah tokoh pemimpin yang sangat bijak dan menurut saya pantas menjadi pemimpin sejati gitu. Dengan beliaunya perhatian atau fokus dengan pengembangan anak muda, perubahan-perubahan yang terjadi yang akan dilakukan di Indonesia ini dan itu menurut saya beliau adalah orang tokoh yang sangat banyak menginspirasi dan tentunya banyak menjadi panutan para pemuda juga sih. Oke, saya kebetulan di Surabaya juga banyak mengajar di banyak sekolahan. Nah, sebagai orang pendidikan, saya sangat memahami bagaimana seorang tokoh pendidikan gitu ya. Dan menurut saya Pak Anies Baswedan ini orangnya sangat sangat educated ya, artinya bahwa orangnya sangat berpendidikan sekali gitu. Baik dari tutur bahasanya, cara menyampaikannya, dan apa yang disampaikannya itu sangat runut, sangat teratur, sangat menunjukkan kedetailan ya kan, dan sangat santun gitu ya. Jadi membawakan ide, membawakan memimpin itu dengan santun. Saya pikir itu bentuk dari memanusiakan manusia gitu. Nah, jadi kita butuh pemimpin yang seperti itu sih ke depannya. Ya ini bahwa kita ini sedang berhadapan sama manusia nih kan gitu ya. Makanya pemimpin yang bisa memanusiakan manusia itu yang layak untuk jadi pemimpin sejati, itu sih. Ya itu saya bulatnya gitu aja, saya nggak neko-neko, nggak buat apa. Harapan saya pribadi dan juga generasi saya dalam arti masyarakat saya yang kita perjuangkan ide kami dan juga gagasan-gagasan program-program yang nanti Pak Anies buat. Kami ambil contoh saya sendiri dan saya pulang saya ceritakan ke saudara saya bahwa ya Jakarta itu memang ada perubahan.
kalian mau Indonesia berubah, khususnya kami di Papua berubah, ya pilih orang ini untuk jadi presiden, biar kami bisa berubah. Kami rasa bahwa apa ya nama arti Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar ada untuk kami di Papua. Begitu.